Ketika selingkuhan suamiku hamil anak kembar, keluarga mertuaku menawariku 5 miliar rupiah sebagai imbalan untuk menandatangani surat cerai. Tanpa ragu, aku menandatanganinya dan meninggalkan Indonesia. Baru ketika ia sedang mempersiapkan pernikahan rahasianya dengan wanita lain, ia menerima surat putusan cerai resmi dan hasil tes kehamilanku. Ia terkejut. Namaku Anissa. Malam itu, hujan deras menghantam jendela apartemen kami yang membentang dari langit-langit hingga ke lantai, menghadap gemerlap Jakarta di malam hari. Suaranya seperti seseorang menabuh genderang dengan irama yang lambat dan berat tepat di jantungku. Aku sedang menghangatkan semur daging kesukaan Bramanco saat ponselnya berdering lagi. Bram sedang mandi, dan ia meninggalkan ponselnya di atas meja dapur. Sebuah nama yang belum pernah kulihat muncul di layar. Sinta. Aku bukan tipe orang yang suka mengintip. Dalam 5 tahun pernikahan kami, aku belajar bahwa untuk hidup damai di dunia keluarga lain, aku harus menjaga penampilan dan rasa saling hormat. Tapi nama itu terus berkedip. Saat panggilan ketiga datang, suara Bram terdengar dari kamar mandi, sedikit kesal. Nisa, tolong angkat teleponnya. Dengan jari-jari yang dingin, aku mengangkat ponsel itu. Begitu aku menempelkannya ke telinga, suara tercekat dari seberang berkata, "Mas, aku takut." Bram langsung melesat keluar dari kamar mandi dan secara refleks menyambar ponsel dari tanganku. Ia memunggungiku, dan suaranya tiba-tiba melembut, menjadi sehalus kapas. "Tenang, sayang. Aku di sini. Jangan menangis. Aku akan urus semuanya." Aku membeku di tengah dapur. Sendok di tanganku jatuh ke lantai keramik, menimbulkan suara denting yang tajam dan nyaring. Suara kecil yang terasa seperti meruntuhkan seluruh rumah. Sejak malam itu, segalanya berubah. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, tidak meneleponku sekalipun selama 3 bulan. Makan malam keluarga yang dulu selalu ia paksakan kini hanya menjadi kenangan dingin. Ayah mertuaku, Bapak Hartono, yang selalu pendiam, kini menatapku seolah aku adalah perabot tua yang usang. Dan Bram masih pulang, tapi seperti tamu. Kerah kemeja dan lengan bajunya terkadang membawa aroma parfum manis yang asing. Aku terus berkata pada diriku sendiri, itu mungkin klien, atau rekan kerja. Aku mengulanginya begitu sering hingga terdengar seperti kebohongan di telingaku sendiri. Pagi ini, ponselku berdering. Nomor tak dikenal, tapi aku langsung mengenali suara ibu mertuaku begitu aku menjawab. Tak ada lagi sapaan manis nak yang dibuat-buat. Hanya nada dingin dan tajam seperti palu. "Anissa, datanglah ke rumah di puncak jam 3 sore ini." Aku mencengkeram ponselku. Tanganku sedikit gemetar. Ini pertama kalinya aku mendengar suaranya dalam 3 bulan. "Baik, Ma. Anissa akan ke sana. Jangan panggil aku Mama," potongnya. "Kau akan segera kehilangan hak itu. Tepat jam 3. Jangan terlambat 1 menit pun. Atau jangan harap bisa masuk gerbang." Suara telepon yang ditutup terdengar seperti tamparan. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memandangi taman yang terawat baik di apartemen kami di kawasan elit Jakarta Selatan, tempat aku tinggal selama 5 tahun. Tiba-tiba, tempat ini terasa seperti rumah orang asing. Anggrek yang diberikan Bram padaku, yang kurawat setiap helainya, kini tampak layu. Set cangkir teh yang serasi di rak dapur, yang kugosok hingga tanganku sakit, kini tampak seperti lelucon yang buruk. Sahabatku, Rina, menelepon sesaat kemudian, suaranya panik. "Nis, sudah tersebar di seluruh internet. Ada foto Bram di klinik kandungan. Ya Tuhan, perempuan itu hamil." Aku membuka ponselku dan mengklik tautan yang dikirim Rina. Fotonya jelas. Bram merangkul bahu seorang wanita muda. Perut buncitnya terlihat di balik gaun longgarnya. Wanita itu tersenyum lebar, senyum seseorang yang tahu kemenangan ada di tangannya. Bram mencondongkan tubuh, menopang sikunya, tatapannya penuh kelembutan yang dulu pernah menjadi milikku. Judul beritanya,
Pewaris konglomerat dan istrinya dikesampingkan suami menemani pasangan baru untuk USG, hamil kembar. Aku tidak menangis. Aneh. Hatiku sakit, tapi mataku kering. Seolah semua air mataku sudah habis malam itu saat Bra memanggil wanita lain dengan sebutan sayang. Pukul 14.50. Aku sudah berada di depan gerbang mansion keluarga di Puncak, Bogor. Mansion itu adalah tempat pertemuan keluarga. Sebuah bangunan megah yang selalu sibuk dengan staf. Pagar tanamannya dipangkas dengan presisi militer. Seolah-olah sedikit saja ketidakteraturan akan mencoreng nama baik keluarga. Dulu, aku menganggap tempat ini rumah. Sekarang, menatap gerbang besinya, aku merasa seperti memasuki ruang pengadilan. Pak Ujang, penjaga gerbang, membukakan pintu untukku. Ia menatapku dengan sorot mata iba. Mbak Anissa, Ibu ada di ruang kerja. Terima kasih Pak Ujang. Aku berjalan menyusuri koridor panjang. Gema langkah kakiku memantul di setiap sudut. Aroma kayu jati tua dan lilin lebah selalu sama, tapi ada hawa dingin yang berbeda di udara. Aku berhenti di depan pintu ruang kerja, mengambil 2 napas dalam-dalam, lalu mengetuk. Saat pintu terbuka, aku melihat ibu mertuaku duduk tegak di kursi berlengannya. Ayah mertuaku duduk di sebelahnya, wajahnya tanpa ekspresi. Di atas meja kopi di antara mereka, ada tumpukan dokumen yang tersusun rapi, seolah sudah disiapkan sejak lama. Aku mendekat dan memberi salam dengan sopan santun yang sudah terpatri. Selamat sore, Bapak Hartono, Ibu Ratna. Duduk, kata Bapak Hartono tanpa basa-basi, menunjuk sebuah kursi. Aku duduk dengan punggung lurus, tangan di pangkuan. Hal terbaik yang kupelajari sebagai menantu selama 5 tahun adalah bagaimana menjaga ketenangan bahkan ketika badai mengamuk di dalam diriku. Ibu Ratna langsung ke pokok permasalahan. Saya anggap kamu sudah tahu tentang hubungan Bram dengan Sinta. Ya, jawabku pelan. Bapak Hartono mengambil dokumen-dokumen itu dan mendorongnya ke arahku. Sinta hamil 3 bulan. Kembar. Aku mendengar kata kembar, dan rasanya ada sesuatu yang pecah di dalam diriku. Selama 5 tahun terakhir, aku telah menjalani konsultasi yang tak terhitung jumlahnya. Minum begitu banyak suplemen, mencoba begitu banyak terapi, mendengar begitu banyak nasihat. Aku duduk sendirian di ruang praktik dokter. Diberitahu kita harus terus berusaha, Bu, dan memaksakan senyum sopan sementara rasa sakit mencekikku. Dan sekarang, orang lain berhasil mendapatkan bukan hanya 1, tapi 2, pada percobaan pertama. Ibu Ratna menatapku, suaranya netral seperti sedang menegosiasikan kesepakatan bisnis. Keluarga ini butuh penerus. Jika kamu tidak bisa memberikannya, setidaknya jangan menghalangi jalan. Aku tertawa kecil, tawa yang kering. Bukan karena lucu, tapi karena begitu bodoh. Bodohnya aku berpikir kesabaran akan dibalas dengan kasih sayang. Bodohnya aku percaya usahaku akan dihargai. Jadi, Bapak dan Ibu memanggil saya ke sini hari ini untuk memberitahu saya agar mundur dengan anggun? Tanyaku. Ibu Ratna mengangguk dingin. Jika kamu menandatangani surat cerai ini, keluarga kami akan memberimu kompensasi. Bapak Hartono menepuk-nepuk dokumen itu. Ini perjanjiannya, tanda tangani, dan keluarga akan mentransfer 5 miliar rupiah ke rekeningmu. Cukup untuk hidup selamanya. Aku melihat angka itu. Aku tidak tahu banyak tentang bisnis, tapi aku mengerti bahwa bagi mereka, 5 miliar adalah gangguan kecil. Sementara bagiku, itu berarti seumur hidup. Dan di sanalah itu tertulis di atas kertas. Sesederhana label harga pada sebuah barang. Aku membalik halaman. Selain uang, ada klausul-klausul yang membatasi. Aku tidak boleh berbicara dengan media. Aku tidak boleh menghubungi wartawan manapun. Aku tidak boleh menggunakan gelar mantan istri untuk keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, klausul yang membuatku merinding. Dalam waktu 7 hari setelah penandatanganan, aku harus meninggalkan Indonesia dan tidak boleh kembali selama 3 tahun. Aku mengangkat kepala.
Anda ingin mengasingkan saya? Ibu Ratna menjawab tanpa ragu. Ini demi kebaikanmu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan jika tetap di sini? Menonton Bram menikah dengan orang lain? Melihat mereka menggendong kedua anak mereka? Ambil uangnya dan mulailah hidup baru. Terdengar seperti kepedulian, tapi aku tahu yang sebenarnya. Mereka takut kehadiranku akan menjadi ketidaknyamanan, noda pada reputasi mereka, kerumitan bagi Bram. Mereka ingin aku menghilang dengan bersih, seperti menggosok noda hingga lenyap. Aku mencengkeram tepi kertas itu dan bertanya perlahan. Dan jika saya tidak menandatanganinya, tatapan Bapak Hartono menjadi gelap. Maka kita akan ke pengadilan. Tapi kamu tahu bagaimana pengadilan, kan? Kamu tidak hanya akan kehilangan uang, tapi reputasimu juga akan hancur. Menurutmu publik akan memihak siapa? Wanita yang tidak bisa punya anak bisa disalahkan untuk segalanya. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa dingin. Dinginnya melihat bagaimana orang bisa mengubah putih menjadi hitam, menggunakan reputasi dan uang untuk menghancurkan seorang wanita. Ibu Ratna menambahkan kalimat terakhirnya seperti stempel akhir, pilih jalanmu. Tapi ingat satu hal. Harga dirimu juga harga diri keluarga ini. Jangan mempersulit kami. Aku menatap dua orang di hadapanku dan tiba-tiba teringat diriku di awal pernikahan. Ibu Ratna memegang tanganku dan berkata, sekarang kamu di sini, kamu adalah keluarga, dan aku mempercayainya. Aku begitu mempercayainya hingga aku lupa bahwa di dunia ini, bahkan menjadi keluarga pun ada tanggal kedaluarsanya. Aku berdiri, menundukkan kepala dengan sopan santun yang diperlukan. Maaf, tolong beri saya waktu 3 hari untuk berpikir. Bapak Hartono mengangguk. 3 hari. Tidak lebih. Tidak kurang. Aku berbalik dan berjalan keluar. Saat aku melintasi koridor panjang, kakiku terasa ringan, seolah tidak menyentuh lantai. Ketika aku sampai di halaman, hujan mulai turun. Tetesannya terasa dingin dan tajam di wajahku. Aku berdiri sejenak di beranda, tidak yakin apakah itu hujan atau air mataku yang membasahi pipiku. Aku hanya tahu satu hal. Ketika mereka menawari 5 miliar untuk tanda tanganku, pernikahan 5 tahunku, di mata mereka, telah diberi harga. Dan dalam 3 hari ke depan, aku harus memutuskan apakah akan berpegang pada sesuatu yang sudah membusuk, atau melepaskan segalanya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Aku kembali ke apartemen saat senja. Hujan masih turun, bukan lagi badai. Tapi gerimis tanpa henti yang seolah ingin memperpanjang rasa sakit di hatiku. Aku membuka pintu dan melangkah masuk. Aroma semur yang kuhangatkan di pagi hari masih tertinggal di dapur. Tapi rumah terasa anehnya kosong. Begitu kosong hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri dan tiktok jam dinding yang menghitung mundur 3 hari yang diberikan Bapak Hartono. Aku melepas sepatuku dan merebahkan diri di sofa. Tanganku masih sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena perasaan terperangkap harus memilih di antara 2 pilihan yang sama-sama pahit. Aku memejamkan mata sejenak, mencoba mengatur napas. Tapi semakin aku mencoba tenang, semakin keras kata-kata dari mansion itu bergema di kepalaku. Jika kamu tidak bisa memberi kami penerus, jangan panggil aku mama. Jangan menghalangi jalan. 5 miliar. Harus meninggalkan negara ini dalam 7 hari. Saat sampai pada frasa terakhir, aku tertawa. Tawa kering tanpa humor. Tawa seseorang yang tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Demi kebaikanmu sendiri, kata mereka, padahal sebenarnya mereka hanya ingin aku lenyap. Mereka ingin semuanya rapi dan teratur, tanpa noda pada reputasi keluarga. Dan akulah noda itu. Menantu yang tidak bisa punya anak. Istri yang sudah melewati tanggal kedaluarsanya. Ponselku berdering. Rina, Nis, kamu baik-baik saja? Suaranya rendah dan terkendali. Aku baik-baik saja, kataku, tapi aku sendiri tidak percaya. Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Mereka mencabik-cabikmu di kolom komentar online.
Ada yang bilang kamu hidup dari belas kasihan mereka. Ada yang bilang kamu diusir karena mandul. Ya Tuhan, aku ingin membanting ponselku saat membacanya. Aku terdiam. Bukan karena aku tidak marah, tapi karena aku tahu kemarahan tidak ada gunanya. Opini publik seperti angin, berembus ke arah manapun yang paling nyaman. Bram adalah anak emas. Sinta adalah calon ibu dari anak kembar. Dan aku adalah orang yang tertinggal. Mereka mungkin bersimpati padaku sejenak, menghinaku untuk membuat diri mereka merasa lebih baik, tapi kemudian mereka akan lupa. Hanya aku yang tidak akan lupa. Apa yang akan kamu lakukan? Suara Rina menajam. Kamu tidak berpikir untuk menandatanganinya, kan? Aku tidak tahan memikirkan mereka menikah sementara kamu diusir dari negara ini seperti kantong sampah. Gambaran kantong sampah itu menusuk hatiku. Aku belum memutuskan, kataku pelan. Aku punya 3 hari. Rina menghela napas. Nis, dengarkan aku. Entah kamu tanda tangan atau tidak, kamu butuh rencana B. Jangan biarkan mereka mendorongmu ke tepi jurang. Ambil foto semua dokumen yang kamu punya, yang berhubungan dengan aset bersama. Simpan semuanya. Dan tolong, makanlah sesuatu. Mereka akan senang jika kamu hancur. Oke, bisikku. Rina benar. Selama 5 tahun, aku terlalu penurut. Begitu penurut hingga mereka pikir aku tidak punya cakar. Aku tidak ingin balas dendam. Aku tidak ingin bermain kotor. Tapi aku juga tidak ingin terpojok tanpa bisa membela diri. Aku menutup telepon dan memandang sekeliling ruang tamu. Di atas perapian, foto pernikahan kami masih terpajang. Bram dan aku tersenyum di bawah lengkungan bunga putih. Hari itu, sebelum kami naik ke kamar suite, Bram memegang tanganku dan berbisik, Nisa, mulai sekarang, aku yang akan menjagamu. Dan aku mempercayainya. Aku begitu mempercayainya hingga aku lupa bahwa dalam hidup ini, janji tanpa landasan moral tidak lebih berharga dari kertas tempat ia ditulis. Pintu depan terbuka, dan aku mendengar suara mobil memasuki garasi. Aku melirik jam. Hampir pukul 7 malam. Bram pulang lebih awal dari biasanya. Bertentangan dengan keinginanku, jantungku menegang. Bagaimana bisa? Setelah 5 tahun bersama, hanya suara mobilnya saja sudah terasa seperti pisau yang diputar di dalam diriku. Bram masuk, masih mengenakan pakaian kerja. Tapi tanpa kerapian biasanya. Kerahnya sedikit kusut, kemejanya keluar dari celana. Ia menatapku sejenak, lalu membungkuk untuk melepas sepatunya. Itu bukan gestur seorang suami, tapi seseorang yang sedang menguji reaksi. Kamu kemana sore tadi? Tanyanya. Aku langsung ke intinya. Ke puncak. Bram berhenti sejenak, lalu berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa di seberangku. Ia berusaha menjaga suaranya tetap normal. Apa yang orang tuaku katakan padamu? Aku menatap matanya lurus-lurus, ingin melihat apakah masih ada emosi yang tersisa di sana, tapi Bram menghindari tatapanku. Mereka menawariku 5 miliar rupiah sebagai imbalan aku menandatangani surat cerai dan meninggalkan negara ini. Bram terdiam begitu lama hingga keheningannya menjadi sebuah jawaban. Jika ia menentangnya, ia akan langsung bereaksi. Tapi ia tidak. Aku tersenyum tipis. Jadi, menurutmu bagaimana? Alis Bram berkerut. Suaranya lelah. Nis, tolong jangan mempersulitku. Kalimat itu terasa seperti tamparan. Aku bertanya, menekankan setiap kata. Apa aku yang mempersulitmu? Atau kamu yang mempersulitku? Ia menghela napas, bersandar di sofa. Aku tidak pernah bermaksud seperti ini. Tapi Sinta hamil, dan kembar pula. Kamu tahu orang tuaku seperti apa? Bagi mereka, garis keturunan adalah segalanya. Rasanya seperti ada yang mencekik leherku. Dan aku? Tanyaku. Aku ini apa? Kamu istriku, katanya pelan. Aku tertawa. Begitu keras hingga mataku mulai perih. Jika aku istrimu, kenapa kamu pergi ke klinik kandungan dengan wanita lain?
Kenapa kamu memanggilnya sayang di telepon? Kenapa orang tuamu memanggilku ke mansion seolah aku orang asing yang datang untuk menandatangani kontrak penjualan? Wajah Bram mengeras. Suaranya sedikit meninggi. Tapi itu kemarahan yang bercampur ketidakberdayaan. Nisa, kamu mau aku bagaimana? Meninggalkannya? Meninggalkan anak-anakku? Aku menatap Bram. Dan aku tahu dengan jelas bahwa ia sedang membalikan semua kesalahan kepadaku. Seolah-olah ia dipaksa. Seolah-olah ia adalah korban dari keadaan. Kamu tidak perlu meninggalkan siapapun, kataku. Kamu hanya perlu tidak mengkhianatiku. Tapi kamu sudah melakukannya. Bram membuka mulut untuk berbicara, lalu menyerah. Setelah hening sejenak, ia berkata dengan nada yang lebih berat. Seolah ia sudah melatih pidatonya. Maafkan aku. Aku mendengar dua kata itu dan merasakan kekosongan yang luar biasa. Apa yang bisa diperbaiki oleh permintaan maaf? Bisakah itu menghidupkan kembali pernikahan kami? Bisakah itu menghilangkan bayi-bayi di dalam perut Sinta? Kamu mencintainya. Aku lebih bertanya pada diriku sendiri daripada kepadanya. Bram diam. Lalu, nyaris tak terlihat, ia mengangguk. Sangat. Aku merasakan jantungku tenggelam. Bukan lagi rasa sakit yang tajam, tapi beban berat, seperti batu yang jatuh ke dasar sungai. Ketika pria yang kau cintai mengatakan ia mencintai orang lain, semua usahamu menjadi sia-sia. Aku berdiri dan berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Tanganku sedikit gemetar saat memegang gelas. Aku memunggunginya agar ia tidak melihat mataku yang memerah. Dengan ketenangan yang mengejutkan, aku berkata, kamu datang untuk menyuruhku menandatanganinya, kan? Bram berdiri dan mengikutiku, tapi menjaga jarak. Nisa, aku tidak ingin melihatmu menderita. Tanda tangani, ambil uangnya, pergi ke luar negeri, dan mulailah hidup baru. Jika kamu tetap di sini, kamu hanya akan lebih terluka. Aku berbalik dan menatapnya. Kamu mengatakan itu karena kamu mengkhawatirkanku, atau karena kamu khawatir reputasimu akan tercemar. Bram ragu-ragu hanya sepersekian detik, tapi itu sudah cukup bagiku untuk mengerti. Aku meletakkan gelas air di meja dan berkata perlahan, selama 5 tahun menjadi istrimu, aku tidak pernah memintamu membelikan rumah atau mobil. Aku tidak pernah menempatkanmu dalam posisi sulit dengan orang tuamu. Aku hanya meminta satu hal, kesetiaan, dan kamu tidak bisa memberikannya. Ia menunduk. Maaf. Aku menghela napas. Aku tidak ingin berdebat lagi. Aku tahu semakin banyak aku berbicara, semakin banyak harga diri yang akan hilang. Aku mengajukan pertanyaan terakhir, seperti memaku paku terakhir di peti mati. Jika aku tidak menandatanganinya, apa yang akan kamu lakukan? Bram mengangkat kepalanya. Ada kilatan dingin di matanya, dinginnya seseorang yang telah diinstruksikan oleh orang lain untuk bersikap tegas. Ayah sudah menyewa pengacara. Nisa, jangan membuatnya lebih buruk. Aku mengerti. Jika aku tidak menandatangani dengan damai, mereka akan menggunakan hukum untuk melawanku, dan ketika mereka melakukannya, mereka akan memiliki uang, pengacara, dan opini publik di pihak mereka. Dan aku tidak punya apa-apa selain tangan kosong dan reputasi sebagai wanita yang tidak bisa punya anak. Malam itu, Bram tidur di sofa ruang tamu. Aku berbaring di kamar, menatap langit-langit. Aku tidak bisa tidur, hanya ada suara hujan dan detak jantungku sendiri, dan aku bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Apakah karena aku tidak bisa punya anak, aku pantas diperdagangkan dengan uang? Apakah pada akhirnya, nilai seorang wanita selalu diukur dari kemampuannya untuk hamil? Sekitar tengah malam, sebuah pesan masuk dari Rina. Jangan biarkan mereka menghancurkanmu. Jika kamu harus pergi, pergilah dengan kepala tegak. Aku menatap pesan itu, dan akhirnya, air mataku jatuh ke bantal. Aku tidak ingin hancur. Aku juga tidak ingin menjadi wanita gila yang merusak pernikahan mantan suaminya. Aku hanya ingin keadilan. Tapi hidup jarang sekali adil. Aku membuka lemari dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil.
Di dalamnya ada semua catatan medisku selama beberapa tahun terakhir. Hasil tes, resep, dokumen yang membuktikan betapa kerasnya aku berusaha. Aku mengambil setiap lembar kertas, dan hatiku sakit. Jika aku menandatanganinya, aku akan kehilangan suamiku. Tapi jika tidak, aku mungkin akan kehilangan reputasiku. 3 hari. Mereka memberiku 3 hari. Aku berbaring kembali, memeluk bantalku, dan berbisik, "Anissa, jangan hancur. Bukan untuk siapapun, tapi untuk dirimu sendiri." Aku hampir tidak tidur malam itu. Aku berbaring menghadap dinding, mendengarkan suara hujan di luar mereda dan suara Bram bergerak di ruang tamu. Setiap kali ia batuk atau membalikkan badan, jantungku berdebar, seolah 5 tahun kami tidak mau melepaskanku. Aku memejamkan mata, tapi bayangan dari mansion sore itu terus berputar, suara dingin ibu mertuaku, tatapan penuh perhitungan ayah mertuaku, dan tumpukan kertas cerai putih di atas meja, seperti vonis mati. Baru menjelang pagi aku tertidur sejenak, tapi aku terbangun oleh gelombang mual yang hebat. Perasaanku aneh. Aku berlari ke kamar mandi dan muntah-muntah, tapi tidak ada yang keluar. Aku menatap diriku di cermin. Wajahku pucat, bibirku kering. Aku mencoba menenangkan diri. Pasti karena kurang tidur dan stres yang luar biasa. Aku hampir tidak makan selama berhari-hari. Wajar jika tubuhku memberontak. Aku membasuh muka, berganti pakaian, dan turun ke dapur untuk membuat segelas susu. Bram sudah bangun, merokok di dekat jendela. Asapnya melayang di udara, dan baunya yang tajam membuatku semakin mual. "Mas, aku mau keluar sebentar hari ini," kataku, berusaha agar suaraku tidak goyah. Ia berbalik menatapku. "Kemana?" "Ketemu Rina, dan mungkin ke klinik untuk periksa." Aku mengatakan separuh kebenaran dan separuh kebohongan. Sebenarnya, aku bahkan tidak tahu pemeriksaan apa yang kuinginkan. Aku hanya merasa ada yang tidak beres dengan tubuhku, dan aku ingin jawaban pasti dari dokter, baik atau buruk. Bram tidak bertanya lebih jauh, hanya mengangguk. Dulu, jika aku bersin saja, ia akan khawatir. Sekarang, aku akan pergi ke klinik sendirian, dan ia sepertinya tidak peduli sama sekali. Aku meninggalkan rumah dan menarik napas dalam-dalam. Udara pagi yang basah oleh hujan terasa menjernihkan kepalaku. Aku menelepon Rina dan berjanji akan bertemu nanti. Kemudian, aku memanggil taksi dan pergi ke klinik pribadi langgananku. Duduk di ruang tunggu, melihat wanita-wanita lain dengan perut buncit menggandeng tangan suami mereka, aku ingin menunduk. Aku pernah duduk di sini seperti mereka, dengan harapan yang sama, tapi selalu pulang dengan hasil yang sama. Belum berhasil. Aku sudah terbiasa, kataku pada diri sendiri. Tapi hari ini, jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Dokter adalah seorang wanita parubaya dengan suara yang lembut. Ia menanyakan beberapa hal tentang gejalaku dan siklus menstruasiku. Ketika aku menyebutkan mual dan kelelahan baru-baru ini, ia menatapku lebih saksama dan memerintahkan beberapa tes. Aku menunggu hasilnya. Hatiku hampa. Aku tidak berani berharap. Harapan telah mengkhianatiku berkali-kali. Sekitar 30 menit kemudian, dokter memanggil namaku. Aku mencengkeram tasku dan masuk ke ruangannya. "Ibu Anissa," katanya dengan suara tenang. "Menurut hasilnya, Anda hamil." Aku membeku. Seolah seseorang menyiramkan sember air es ke kepalaku. Telingaku berdengung. Dengan suara gemetar, aku bertanya lagi, "Apa kata dokter?" "Anda hamil. Usianya sekitar 6 minggu. Kadar hormon Anda stabil untuk saat ini, tapi kondisi fisik Anda agak lemah. Kita perlu memantaunya dengan cermat." Aku tidak ingat bagaimana aku keluar dari ruangan itu. Aku hanya ingat kertas hasil di tanganku gemetar. 6 minggu. 6 minggu. Aku menghitung dalam hati. 6 minggu yang lalu, Bram masih tidur di kamar yang sama denganku. Sebelum ia pindah ke ruang tamu,
sebelum ia membawa Sinta ke klinik secara terang-terangan. Aku duduk di bangku koridor. Perutku masih rata, tidak ada tanda-tanda dari luar. Tapi di dalam diriku, ada kehidupan kecil yang sedang tumbuh. 5 tahun kerinduan, 5 tahun penantian. Anak yang kupikir tidak akan pernah kumiliki datang tepat di saat segalanya hancur berantakan. Aku ingin tertawa dan menangis pada saat yang bersamaan. Tertawa karena gembira, menangis karena getir. Mengapa hidup begitu ironis? Jika bayi ini datang sedikit lebih awal, apakah semuanya akan berbeda? Atau bahkan jika datang lebih awal, apakah aku tetap akan menjadi orang yang tidak terpilih? Rina menemukanku di klinik, duduk termangu. Ia khawatir. Nis, ada apa? Sudah selesai periksanya. Aku menatapnya, dan air mata mengalir tak terkendali. Aku menyerahkan kertas itu padanya. Ia mengambilnya, membacanya, dan matanya membelalak. Tiba-tiba, ia memelukku erat. Ya Tuhan, Nisa, kamu hamil. Aku menangis di pelukannya seperti aku belum pernah menangis selama berhari-hari. Rina mengelus punggungku. Suaranya bergetar. Akhirnya Nis, kamu berhasil. Setelah tangisku reda, rasa takut menyergap. Aku menatap Rina dan bertanya dengan suara rendah. Rina, sekarang aku harus bagaimana? Ia menarik diri dan menatap mataku lurus-lurus. Pertama, tenang. Kamu hamil. Ini beritamu. Jangan beritahu siapapun dulu, terutama keluarganya. Aku mengangguk. Aku memikirkan hal yang sama. Jika mertuaku tahu, mereka akan segera mengubah sikap mereka. Tapi apakah itu untukku? Atau untuk bayi di dalam perutku? Dan jika mereka tahu, apakah mereka akan membiarkanku pergi dengan tenang? Ataukah mereka akan mencoba mengambil anakku seolah-olah itu adalah milik mereka? Sekarang, lanjut Rina, kamu harus memikirkan anak ini. Entah kamu menandatanganinya atau tidak, setiap keputusan yang kamu ambil mulai sekarang akan memengaruhinya. Aku meletakkan tangan di perutku, hatiku gamang. Bayi ini adalah anakku, daging dan darahku. Tapi ia juga anak Bram. Dan jika Bram tahu, aku tidak berani memikirkan sisanya. Aku pulang sendirian menjelang sore. Bram tidak ada. Rumah begitu sunyi hingga aku bisa mendengar suara jam. Aku berganti pakaian dan berbaring di tempat tidur, tangan di perut. Dengan sangat pelan, aku berbisik, seolah takut membangunkan seseorang. Nak, ibu tidak tahu harus berbuat apa. Kamu datang di saat ibu paling lemah. Setetes air mata jatuh ke bantal. Aku tidak menyesal, Nak. Aku hanya menyesal dunia ini begitu kejam pada wanita sepertiku. Sore harinya, Bram tiba. Ia masuk ke kamar dan melihatku berbaring. Lelah? Tanyanya. Iya. Jawabku singkat. Ia berdiri sejenak, lalu berkata, Nisa, orang tuaku menelepon. Mereka mengingatkanku tentang tenggat waktu. Besok hari terakhir. Aku berbalik menghadapnya. Saat itu, aku merasakan dorongan yang luar biasa untuk memberitahunya yang sebenarnya. Aku ingin bertanya, jika ia tahu aku hamil, apakah ia akan memilihku? Atau tetap memilih Sinta dan anak kembarnya. Tapi aku menahan diri. Aku tidak ingin anakku menjadi alat tawar-menawar. Aku tahu. Kataku. Bram mengangguk. Ekspresinya lega. Rasa lega itu mendinginkan hatiku, tapi juga membuatku semakin teguh. Malam itu, aku tidak tidur lagi. Aku duduk di tempat tidur, membuka laci, dan mengeluarkan perjanjian perceraian. Aku membaca setiap baris lagi. 5 miliar. Tinggalkan negara ini. Jangan kembali selama 3 tahun. Jika aku menandatanganinya, aku akan kehilangan suamiku. Tapi aku mungkin bisa melindungi anakku dari keluarganya. Jika tidak, mereka akan tahu entah bagaimana, dan perang akan dimulai. Aku meletakkan tangan di perutku, merasakan kehidupan rapuh yang terbentuk di dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak sendirian.
Aku bukan lagi Anissa, menantu yang ditolak. Aku adalah seorang ibu. Menjelang pagi, aku membuat keputusan. Keputusan yang sulit, tapi perlu. Aku melipat perjanjian itu dan memasukkannya ke dalam tas. Aku memandang keluar. Fajar baru saja menyingsing. Apapun yang terjadi, aku akan melangkah maju dengan kepala tegak. Keesokan paginya, aku bangun sangat pagi. Rumah masih sepi, hanya ada suara burung di taman dan secercah sinar matahari yang merembes melalui tirai. Bram belum bangun. Aku pergi ke dapur, membuat segelas air hangat, dan meminumnya perlahan. Perutku masih sedikit tidak nyaman, tapi aku merasa lebih baik dari hari sebelumnya. Aku meletakkan tangan di perutku. Itu adalah kebiasaan baru yang sudah tertanam dalam. Dan sejak saat itu, pilihanku bukan lagi hanya untuk diriku sendiri. Aku berpakaian dan bersiap untuk pergi. Sebelum berangkat, aku melihat sekeliling rumah untuk terakhir kalinya. 5 tahun yang lalu, aku masuk ke sini dengan keyakinan bahwa aku telah menemukan sebuah keluarga. 5 tahun kemudian, aku pergi dengan kebenaran yang pahit. Beberapa tempat hanya membiarkanmu tinggal selama kau masih berharga. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya tas tanganku, yang berisi perjanjian perceraian yang terlipat. Sebelum masuk ke mobil, aku menelepon Rina. Suaranya terdengar cemas. "Kamu sudah mau berangkat?" "Aku temani ya." "Tidak apa-apa, Rin. Aku bisa sendiri," kataku dengan ketenangan yang mengejutkanku. "Kalau ada apa-apa, langsung telepon. Dan ingat apa yang aku bilang." Aku ingat. Aku menutup telepon. Aku memandang keluar jendela mobil. Kota ini sibuk di pagi hari. Orang-orang bergegas memulai hari mereka. Tak ada yang tahu bahwa di dalam diriku, sebuah perpisahan sunyi sedang terjadi. Perpisahan yang akan mengubah hidupku selamanya. Mansion itu sama sepinya dan megahnya seperti hari sebelumnya. Pak Ujang membukakan gerbang. Melihatku, ia ragu sejenak, lalu menundukkan kepalanya. "Selamat pagi, Mbak Anissa." "Pagi, Pak Ujang." Aku diantar ke ruang tamu. Ibu mertuaku sudah duduk di sana. Punggungnya lurus, wajahnya tanpa ekspresi. Ayah mertuaku duduk di sampingnya, memegang koran, tapi aku tahu ia tidak sedang membaca. Udara di ruangan itu begitu berat hingga aku bisa mendengar suara sepatuku di lantai marmer. Aku duduk di kursi di seberang mereka, meletakkan tasku di pangkuan. Ibu mertuaku yang pertama berbicara. "Sudah kamu pikirkan?" "Sudah," jawabku. Ayah mertuaku menurunkan korannya dan menatapku lurus. "Bagus. Kalau begitu, tanda tangani." Aku membuka tasku dan mengeluarkan perjanjian itu. Sejenak, aku menatap baris-baris yang tercetak. Lalu aku mengangkat kepala. "Sebelum saya tanda tangan, ada satu syarat." Alis ibu mertuaku berkerut. "Syarat apa?" "Saya ingin meninggalkan negara ini begitu surat-suratnya selesai. Saya tidak ingin menghadiri pernikahan. Saya tidak ingin ada liputan media. Dan saya ingin alasan perceraian ini dirahasiakan." Ayah mertuaku menatapku selama beberapa detik, lalu mengangguk. "Baik. Selama kamu mematuhi apa yang tertulis di perjanjian." Aku mengambil pena. Berbeda dari yang kuduga, tanganku tidak gemetar. Saat tinta menyentuh kertas, aku mendengar suara gesekan pena seperti titik terakhir yang dibubuhkan pada pernikahan 5 tahunku. Aku menandatanganinya dan mendorong dokumen itu ke arah mereka. Ibu mertuaku mengambilnya, memeriksa tanda tangannya, dan mengangguk sedikit. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada tanda penyesalan. Ayah mertuaku memanggil pengacaranya, yang masuk untuk menangani sisa prosedur. Semuanya berjalan cepat, tepat, dan dingin. Seperti transaksi bisnis yang panjang dan diperhitungkan. Saat aku berdiri untuk pergi, aku menundukkan kepala. "Permisi, Bapak Hartono." "Permisi, Ibu Ratna." Aku sengaja tidak memanggilnya Mama. Ibu mertuaku tampak terkejut sejenak, lalu memalingkan wajahnya.
Aku meninggalkan rumah itu dengan hati yang ringan. Aku tahu masih banyak badai di depan, tapi setidaknya aku telah mengambil langkah pertama. Menjelang sore, aku mampir ke klinik lagi untuk bertanya pada dokter tentang tindakan pencegahan yang diperlukan. Aku tidak memberitahu Bram, dan aku tidak berniat memberitahu siapapun dari keluarganya. Ini adalah rahasiaku dan bayiku. Ketika aku tiba di rumah sore itu, Bram sudah di sana. Ia melihatku, tatapannya bertanya-tanya. Dari mana saja seharian? Dari puncak. Oh, jawabnya singkat. Ia terdiam. Aku meletakkan tasku di meja, mengeluarkan salinan perjanjian yang sudah ditandatangani, dan menyerahkannya padanya. Sudah kutandatangani. Bram mengambil kertas itu, membacanya sekilas, dan menghela napas panjang. Saat itu, aku melihat kelegaan yang jelas di wajahnya. Kelegaan itu menusuk hatiku, tapi juga membuatku semakin teguh. "Terima kasih, Nisa," katanya dengan suara serak. Aku tersenyum pahit. Tidak perlu berterima kasih. Sekarang kita tidak saling berutang apapun. Bram tampak ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangguk. Orang tua bilang uangnya akan ditransfer hari ini. Mereka juga sedang mengurus penerbanganmu. Oke, jawabku. Malam itu, aku mulai berkemas. Bram tidak membantu, juga tidak menghentikan. Ia di ruang tamu, aku di kamar tidur. Masing-masing di dunia kami sendiri. Aku melipat setiap helai pakaian, setiap barang pribadi. Beberapa barang membangkitkan kenangan, tapi aku tetap meninggalkannya. Aku tidak ingin membawa kenangan. Aku hanya ingin membawa masa depan. Sekitar tengah malam, Bram muncul di ambang pintu kamar. Ia ragu sejenak, lalu berkata, "Nisa, maafkan aku. Aku berhenti dari apa yang kulakukan dan menatapnya. Aku merasakan kelelahan, bukan kebencian." "Maaf untuk apa?" tanyaku. "Karena tidak bisa melindungimu." Aku terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Minta maaf itu mudah, tapi beberapa hal tidak bisa diperbaiki." Bram mengangguk dan berbalik pergi. Aku menutup pintu kamar, bersandar di sana, dan tanpa kusadari, air mata mengalir. Aku tidak menangis karena kehilangannya. Aku menangis untuk diriku sendiri, yang pernah begitu percaya. Keesokan paginya, aku pergi ke bandara. Rina menemaniku, matanya merah, tapi ia mencoba tersenyum. "Jaga diri baik-baik, kalau ada apa-apa, langsung telepon." "Pasti." Rina memelukku erat, seolah takut kehilanganku jika ia melepaskannya. Aku menepuk punggungnya. "Kali ini aku akan baik-baik saja. Aku akan hidup dengan benar." Setelah check-in, aku berbalik dan menatap kota ini untuk terakhir kalinya. Di sini, aku pernah mencintai, menderita, dan kehilangan. Tapi di sini juga, aku belajar untuk bangkit kembali. Di pesawat, aku duduk di dekat jendela. Saat roda terlepas dari landasan, aku meletakkan tangan di perutku dan berbisik, "Anakku, mulai hari ini, hanya ada kita berdua." Ibu tidak bisa menjanjikan kekayaan terbesar, tapi ibu janji akan memberimu kehidupan yang bermartabat. Langit berwarna biru yang menakjubkan. Aku memejamkan mata, merasakan jantungku tenang. Kehidupan baruku dan kehidupan anakku dimulai di sini. Pesawat mendarat larut malam. Dari jendela, aku melihat deretan lampu kuning membentang, tenang dan teratur. Sangat berbeda dari hiruk-pikuk yang biasa aku alami. Aku menyeret koper kecilku keluar dari bandara London. Pikiranku terasa kosong sekaligus penuh. Kosong karena tidak ada tempat untuk kembali, dan penuh karena di hadapanku terbentang jalan yang sama sekali baru, di mana aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Rina mengirim pesan, menanyakan apakah aku sudah tiba dengan selamat. Aku membalas singkat, "Sudah sampai. Semua baik-baik saja." Aku tidak menyebutkan rasa sepi yang merayap di dadaku. Ada kesedihan yang harus kau simpan sendiri,
terutama ketika kau telah memilih jalan ini. Minggu-minggu pertama di negara baru berlalu dengan lambat. Aku menyewa sebuah apartemen kecil yang cerah di lingkungan yang tenang. Pagi hari, aku akan menyeduh teh untuk diriku sendiri dan berdiri di dekat jendela, memperhatikan orang-orang pergi bekerja dan sekolah. Semua orang tampak memiliki tujuan yang jelas. Sore hari, aku akan berjalan-jalan di sekitar lingkungan, mencoba membiasakan diri dengan ritme kehidupan yang baru. Malam hari, aku akan berbaring di tempat tidur, tangan di perut, berbisik kepada anakku seolah ia sudah bisa mendengar. Nak, di sini hanya ada kita berdua. Kamu harus tumbuh kuat dan sehat agar ibu bisa merasa nyaman. Pada saat-saat seperti itu, aku membiarkan diriku sedikit lemah. Merindukan dapur lamaku, bahkan merindukan hari-hari yang kupikir aku bahagia. Tapi aku tidak mengizinkan diriku merindukan Bram. Bukan karena aku sudah melupakannya, tapi karena aku tahu kerinduan tidak akan mengubah apapun. Uang yang dijanjikan ayah mertuaku telah ditransfer ke rekeningku. Jumlahnya begitu besar hingga terasa asing. Aku tidak merasakan kegembiraan, hanya merasa lebih jelas bahwa harga pernikahan 5 tahunku, di mata mereka, telah lunas. Aku menggunakan sebagian untuk biaya hidup sehari-hari, dan sisanya kumasukkan ke dalam rekening tabungan jangka panjang. Aku tidak ingin menghamburkannya. Aku harus mempersiapkan masa depan anakku. Pada minggu kedua, aku pergi untuk pemeriksaan. Dokter adalah seorang wanita paruh baya yang ramah. Ketika ia menyalakan layar USG, aku menahan napas. Sebuah titik kecil yang berkedip muncul. "Ini bayinya," kata dokter sambil menunjuk. Aku menatapnya. Jantungku berdebar kencang. Aku belum bisa mendengar detak jantungnya atau merasakan gerakannya. Tapi pada saat itu, aku tahu dengan pasti bahwa aku tidak lagi sendirian. Aku meninggalkan klinik dengan perasaan yang sangat berbeda. Bukan lagi ketakutan, tapi tekad yang tenang. Malam itu, Rina melakukan panggilan video. Melihat wajahku, ia menghela napas lega. "Kamu terlihat lebih baik." "Iya, di sini sangat damai." Aku tersenyum. Rina menatapku sejenak, lalu bertanya dengan suara rendah, "Nis, apa kamu akan memberitahu Bram?" Aku menggeleng tanpa ragu. "Tidak." "Kenapa tidak?" "Karena aku tidak ingin anakku lahir di tengah negosiasi. Jika keluarga itu tahu, mereka tidak akan membiarkanku tenang, dan aku tidak punya kekuatan untuk melawan mereka." Rina terdiam, lalu mengangguk. "Aku mengerti. Aku hanya kasihan padamu. Aku juga kasihan pada diriku sendiri," kataku, separuh bercanda, separuh serius. Setelah panggilan itu, aku duduk termenung lama. Bukannya aku tidak memikirkannya. Aku bertanya-tanya, jika ia tahu, apa yang akan ia lakukan? Tapi kemudian aku menghentikan diriku sendiri. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu hanya akan membuatku lebih lemah. Aku harus kuat untuk anakku. Suatu pagi, saat merapikan dokumen di tasku, aku menemukan gelang yang diberikan Bram saat kami baru menikah. Aku sudah melupakannya. Gelang perak sederhana. Hari ia memberikannya padaku, ia bilang ia ingin aku selalu damai. Aku mengambilnya, menggenggamnya erat di jari-jariku, lalu melepaskannya. Akhirnya, aku menyimpannya di laci. Aku tidak memakainya, tapi juga tidak membuangnya. Beberapa hal tidak perlu kau simpan di dekatmu, tapi juga tidak perlu kau hancurkan. Waktu berlalu, dan perutku mulai membuncit. Tubuhku berubah, perlahan tapi nyata. Aku belajar mendengarkan diriku sendiri, makan dengan seimbang, dan istirahat pada waktu yang tepat. Malam hari, aku sering bermimpi tentang ibuku. Ia berdiri di ambang pintu rumah lama kami, memanggilku dengan suara yang akrab. "Anissa, kuatlah nak." Aku akan terbangun dengan bantal basah oleh air mata, tapi hatiku terasa hangat. Suatu sore, Rina mengirimkan sebuah tautan. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya membukanya. Di layar,
Aku melihat gambar Bram yang familiar, mengenakan setelan rapi, berdiri di samping Sinta. Keterangan di bawahnya menyebutkan pernikahan mereka yang akan datang. Aku langsung menutup layarnya. Hatiku sakit sejenak, lalu tenang. Aku tidak merasakan cemburu, hanya perasaan asing. Pria itu tidak lagi menjadi bagian dari duniaku. Malam itu, aku berkata pada bayiku, "Ayahmu akan menikah dengan wanita lain, tapi tidak apa-apa. Ibu saja sudah cukup." Aku tidak tahu apakah aku mengatakannya untuk menghiburnya, atau untuk menghibur diriku sendiri. Tapi setelah mengatakannya, hatiku terasa lebih ringan. Beberapa hari berikutnya, aku mulai mencari pekerjaan. Aku tidak bisa hidup hanya dari uang yang mereka berikan. Aku ingin bekerja, menafkahi anakku dengan hasil jerih payahku sendiri. Aku mengirimkan beberapa lamaran, dan mengikuti beberapa wawancara. Setiap kali aku pergi, aku mengingatkan diriku sendiri, "Anissa, kamu bukan lagi menantu keluarga itu. Kamu adalah seorang ibu." Suatu hari, dalam perjalanan pulang, aku melihat sebuah keluarga kecil. Ibu menggandeng tangan anaknya, sementara ayah mendorong kereta bayi. Aku berhenti dan memperhatikan mereka. Hatiku mencelos. Aku tahu anakku tidak akan memiliki keluarga yang utuh seperti itu, tapi aku juga tahu bahwa keutuhan tidak diukur dari jumlah orang, melainkan dari kebaikan dan cinta. Malam itu, aku membuka buku harian kecil yang kubawa dari rumah. "Hari ini, kamu tumbuh sedikit lebih besar. Ibu masih di sini." Setelah menulis, aku menutupnya. Aku tidak lagi merasa tersesat seperti sebelumnya. Aku masih takut. Tapi ketakutan tidak lagi melumpuhkanku. Di negeri asing ini, aku belajar kembali untuk hidup tanpa bergantung pada siapapun, tanpa menunggu belas kasihan siapapun. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi aku tahu sejak anakku datang, aku punya alasan untuk terus maju. Sekeras apapun jalannya, aku akan melewatinya. Aku berdiri di dekat jendela, memandangi lampu jalan, dan berbisik seperti sebuah janji. "Jangan khawatir, nak. Ibu tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Waktu berlalu lebih cepat dari yang kukira. Hampir tanpa kusadari, aku memasuki bulan keempat kehamilanku. Perutku kini terlihat jelas. Sebuah kehadiran yang sangat nyata dan sangat dekat, bukan lagi sekadar perasaan samar. Setiap pagi, hal pertama yang kulakukan adalah meletakkan tangan di perut dan mendengarkan tubuhku. Kebiasaan baru, tapi sudah mendarah daging. Pekerjaan baruku membuatku sibuk. Itu adalah perusahaan kecil. Tidak glamor, tapi dengan suasana yang tenang dan rekan-rekan yang sopan. Mereka tidak banyak bertanya tentang masa laluku. Mereka hanya peduli pada apa yang bisa kulakukan. Aku suka perasaan itu. Di sini, aku bukan menantu dari keluarga kaya, bukan pula istri yang dicampakkan. Aku hanyalah Anissa, seorang wanita yang mencoba hidup dengan bermartabat. Sore itu, saat aku sedang merapikan mejaku, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Aku ragu sejenak, lalu menjawabnya. Suara pria yang rendah dan dalam, familiar sekaligus asing. "Apakah ini dengan Mbak Anissa?" Jantungku berhenti sejenak. "Iya," jawabku. "Ini Pak Ujang." Aku terkejut. Pak Ujang, penjaga gerbang di mansion. Pria yang telah mengamatiku dari rumah itu, yang selalu memanggilku Mbak Anissa dengan suara paling lembut. "Oh, Pak Ujang. Apa kabar?" Jawabku, merasakan benjolan tiba-tiba di tenggorokanku. Pak Ujang terdiam selama beberapa detik, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. "Saya menelepon karena Den Bram akhir-akhir ini tidak baik-baik saja." Aku mencengkeram ponselku. "Tidak baik-baik saja? Bagaimana bisa?" Tapi aku tidak bertanya. Aku takut pertanyaanku akan mengungkapkan kekhawatiran yang susah payah coba kukubur. "Saya tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi Mbak," lanjutnya. "Tapi saya sudah melihat Den Bram tumbuh dewasa. Sejak Mbak Anissa pergi, Den Bram banyak minum,
Dan ibu juga tidak senang. Aku memejamkan mata. Gambaran Bram sendirian di ruang tamu, dengan cahaya kuning redup dan sebotol whisky di sampingnya, muncul dengan jelas. Aku pernah di sana. Aku pernah melihatnya. Aku pernah khawatir. Tapi itu adalah masa lalu. Saya hanya ingin memberitahu itu saja. Pak Ujang menghela napas. Jaga diri baik-baik, Mbak. Yang lalu biarlah berlalu. Iya, kataku lembut. Terima kasih sudah khawatir. Aku menutup telepon dan duduk termenung lama. Aku tidak senang mendengar Bram tidak baik-baik saja. Aku tidak merasakan kesenangan apapun dari itu. Aku hanya merasakan kesedihan lama yang bergejolak kembali di dalam diriku, lalu dengan cepat mereda. Beberapa hubungan tidak bisa diperbaiki, bahkan jika perasaannya masih ada. Sore itu, Rina menelepon, suaranya tegang. Nis, aku baru dapat kabar. Apa? Tanyaku. Pernikahan Bram. Ada masalah. Jantungku mencelos. Masalah apa? Sinta mengalami solusio plasenta. Keluarga itu panik. Ibu mertuamu memaksanya untuk istirahat total. Dia tidak boleh kemana-mana. Aku terdiam. Rina melanjutkan dengan cepat. Aku memberitahumu ini agar kamu bisa bersiap. Aku khawatir mereka akan mulai memikirkanmu lagi. Aku meletakkan tangan di perutku dan menarik napas dalam-dalam. Aku tahu. Tapi aku tidak akan kembali. Iya. Tapi aku takut mereka akan tahu kamu hamil. Aku menggeleng. Meskipun Rina tidak bisa melihatnya. Tidak ada yang tahu. Dan aku tidak akan membiarkan mereka tahu. Aku menutup telepon. Merasakan hatiku semakin berat. Bukan karena Sinta. Bukan karena ketakutan pada keluarga lamaku. Tapi karena takut kepingan rapuh yang sedang kubangun ini akan hancur. Aku telah memilih jalan ini. Dan aku harus melindunginya sampai akhir. Malam itu, aku pergi untuk pemeriksaan rutin. Dokter memperdengarkan detak jantung bayiku untuk pertama kalinya. Suara dug-dug-dug yang teratur memenuhi ruangan kecil itu. Aku membeku, air mata mengalir di wajahku. Aku tidak bisa menghentikannya. Bayinya baik-baik saja, kata dokter tersenyum. Anda bisa tenang, aku hanya bisa mengangguk berkali-kali, tidak mampu berkata-kata. Dalam perjalanan pulang, aku berjalan lebih lambat dari biasanya. Aku meletakkan tangan di perutku dan berbisik, kau dengar itu, nak? Itu suara jantungmu. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kebahagiaan yang utuh, tanpa khawatir. Bayi ini tidak butuh nama keluarga. Ia tidak butuh warisan. Ia hanya butuh dilahirkan dalam cinta. Beberapa hari berikutnya, aku mulai mempersiapkan masa depan dengan lebih konkret. Aku mencari tahu tentang sekolah, asuransi hal-hal yang terasa jauh, tapi akan datang dengan cepat. Aku ingin siap saat anakku lahir, tidak panik. Suatu malam, saat aku sedang melipat beberapa pakaian bayi yang kubeli, ponselku berdering lagi. Kali ini Bram. Aku menatap namanya di layar untuk waktu yang lama. Jari-jariku ragu, tapi akhirnya aku menjawabnya. Nisa. Suara Bram terdengar lelah. Apa kabar? Aku menelan ludah. Baik, Bram. Pak Ujang bilang kamu sekarang bekerja. Semuanya baik-baik saja di sana? Bram terdiam, lalu berkata dengan suara rendah. Nisa, aku minta maaf. Dua kata itu tidak lagi menyakitiku seperti dulu. Aku hanya merasakan kelelahan. Kamu menelepon hanya untuk mengatakan itu? Tidak, jawabnya. Aku ingin tahu apakah kamu membenciku. Aku memandang keluar jendela. Lampu jalan memancarkan cahaya kuning. Aku berkata perlahan. Aku pernah membencimu. Tapi tidak lagi. Aku hanya lelah. Bram menghela napas. Nisa, andai saja aku lebih kuat waktu itu. Tidak ada andai saja. Potongku. Kamu sudah membuat pilihanmu. Dan aku sudah membuat pilihanku. Ia terdiam lama. Lalu, dengan suara tercekat, ia berkata, jaga dirimu baik-baik. Kamu juga.
Aku menutup telepon sebelum ia sempat berbicara lebih banyak. Jantungku berdebar kencang, tapi tidak lagi bingung. Aku tahu aku telah melewati batas. Aku tidak butuh permintaan maafnya untuk melangkah maju. Malam itu, aku bermimpi. Aku berada di sebuah dapur kecil dengan sinar matahari masuk melalui jendela. Seorang anak kecil berlari ke arahku, memeluk kakiku, dan memanggilku ibu. Aku membungkuk dan menggendongnya, dan aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Aku terbangun dengan senyuman. Aku tidak lagi takut pada masa depan. Aku tahu, seberat apapun, aku bisa mengatasinya. Bukan karena aku kuat dari sananya, tapi karena sekarang aku punya alasan. Aku meletakkan tangan di perutku dan berbisik, entah tantangan apa yang akan diberikan hidup pada kita, nak. Tapi ibu janji, ibu tidak akan pernah melepaskanmu, apapun yang terjadi. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Aku duduk di dekat jendela, memperhatikan tetesan air jatuh, dan tiba-tiba mengerti sesuatu yang sangat sederhana. Beberapa kehilangan tidak menghancurkanmu. Mereka membawamu ke jalan lain, jalan yang lebih baik dan lebih bermartabat. Bulan kelima berlalu dengan tenang. Aku semakin terbiasa dengan ritme kehidupan baruku. Setiap pagi, aku bangun dengan perasaan tubuh yang sedikit lebih berat. Napas yang sedikit lebih lambat. Perutku kini menonjol. Tidak bisa lagi disembunyikan bahkan dengan pakaian longgar. Setiap kali aku bercermin, aku mengamati wanita di sana sedikit lebih lama, wanita yang asing sekaligus familiar. Tatapannya berbeda. Bukan lagi kepasrahan seorang istri yang mencoba menyelamatkan keluarganya, tapi ketenangan seorang ibu yang bersiap melindungi anaknya. Pekerjaan berjalan stabil. Atasanku, seorang pria parubaya yang pendiam tapi baik, tahu aku hamil. Ia hanya berkata, kerjakan saja semampu Anda. Kesehatan nomor 1. Aku merasa hangat mendengarnya. Di sini, tidak ada yang bertanya siapa aku dulu. Hanya apakah aku baik-baik saja sekarang. Sore itu, saat aku sedang merapikan meja, Rina menelepon, suaranya mendesak. Nis, dengarkan aku baik-baik. Ada apa? Tanyaku. Jantungku tiba-tiba berdebar. Keluarga lamamu. Mereka sudah tahu. Aku membeku. Tahu apa? Mereka tahu kamu hamil. Telingaku berdengung. Aku mencengkeram sudut mejaku. Bagaimana mereka bisa tahu? Pak Ujang, kata Rina dengan suara rendah. Dia tidak sengaja. Dia menelepon untuk menanyakan kabarmu, dan sepertinya ibu mertuamu mendengar akhir percakapan itu. Dia curiga dan menyuruh orang untuk mencari tahu. Nis, mereka panik. Aku memejamkan mata. Hal yang paling kutakutkan akhirnya terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Apa Bram juga tahu? Iya. Nis, lanjutnya dengan nada lebih serius. Aku akan jujur padamu. Mereka berencana datang menemuimu. Menemuiku? Ulangku. Iya. Ibu mertuamu bilang bayi itu cucu mereka dan mereka tidak bisa kehilangannya. Aku melepaskan peganganku dari meja dan duduk. Aku merinding. Aku telah setuju untuk bercerai, meninggalkan negara, kehilangan segalanya, dan sekarang mereka ingin mengambil satu-satunya hal yang kumiliki. Nis, kamu harus siap, kata Rina. Kali ini tidak akan mudah. Aku menutup telepon dan duduk termenung lama. Kantor sudah kosong saat orang-orang pulang. Aku meletakkan tangan di perutku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, aku takut. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk anakku. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Tapi aku tahu satu hal. Jika mereka ingin berkelahi, mereka tidak akan menahan diri. Malam itu, Bram menelepon. Aku menatap layarnya lama sebelum menjawab. Nisa, suaranya tergesa-gesa. Dengarkan aku. Aku mendengarkan. Jawabku kering. Aku tahu kamu hamil. Ia berhenti sejenak. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku tersenyum pahit. Memberitahumu apa, Bram?
Ini anakku. Suara Bram bergetar. Aku juga punya hak untuk tahu. Hak? Tanyaku. Saat kamu membiarkanku menandatangani surat cerai itu, kamu menyerahkan hak itu dengan tanganmu sendiri. Aku tidak menyerahkan anakku, serunya nyaris berteriak. Aku menyerahkanmu, tapi anakku adalah darah dagingku. Aku merasakan sakit yang tajam di dada. Aku mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Apa yang kamu mau? Bram terdiam sejenak, lalu berkata, orang tuaku ingin menemuimu. Mereka ingin bicara. Aku tertawa tanpa kegembiraan. Bicara? Atau mencoba mengambil anakku? Nisa, desahnya. Jangan berasumsi yang terburuk. Mereka hanya ingin mengakui cucu mereka. Mengakui cucu mereka? Aku mencengkeram ponselku. Dan apa yang mereka harapkan dariku? Melahirkan bayi ini dan menyerahkannya? Bram tidak menjawab. Keheningan itu adalah jawaban yang paling jelas. Dengarkan aku baik-baik, kataku perlahan, menekankan setiap kata. Bayi ini adalah anakku. Aku yang mengandungnya. Aku yang akan membesarkannya. Tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya dariku. Nisa, jangan se-ekstrem itu, kata Bram. Kamu sendirian di negara asing. Bagaimana kamu akan membesarkan anak? Keluarga kami punya sumber daya. Bayi itu akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Aku mendengar kata-kata itu dan merasakan hawa dingin yang meresap hingga ke tulang. Jadi, di matamu, kau mengakui bahwa aku bukan ibu yang kompeten? Tanyaku. Suaraku bergetar karena marah. Bukan itu maksudku, jawabnya cepat. Aku hanya memikirkan masa depan anak itu. Memikirkan anak itu, atau memikirkan nama baik keluargamu, potongku. Bram terdiam lama, lalu berkata dengan suara rendah, Nisa, tolong jangan mempersulit ini. Orang tuaku tidak akan menyerah begitu saja. Aku memejamkan mata. Air mata mengalir, tapi suaraku tegas. Dengarkan aku. Aku tidak akan kembali. Dan aku tidak akan menyerahkan anakku. Jika mereka mau menuntutku, aku akan melawan sampai akhir. Nisa, serunya. Aku lelah, kataku. Jangan meneleponku lagi. Aku menutup telepon. Tubuhku gemetar. Aku tidak pernah berpikir akan sampai pada titik harus melawan mereka seperti ini. Tapi dengan tangan di perutku, aku tahu aku tidak bisa mundur. Malam itu, aku tidak tidur. Aku mencari tahu secara online tentang hukum, tentang hak ibu tunggal. Aku mencari pengacara. Aku tidak ingin bertarung secara emosional. Aku harus bersiap secara rasional. Anakku butuh ibu yang tenang, bukan wanita yang panik. Keesokan paginya, aku mengambil cuti. Aku pergi menemui seorang pengacara yang direkomendasikan Rina. Ia adalah seorang wanita berusia 40-an dengan tatapan tajam dan suara yang tenang. Setelah mendengar ceritaku, ia mengangguk. Secara hukum, Anda sudah bercerai dan hamil di negara asing. Hak asuh anak secara default ada pada Anda. Keluarga dari pihak ayah bisa menekan, tapi tidak akan mudah bagi mereka untuk mengambil anak dari Anda. Tapi mereka sangat kaya, kataku pelan. Ia tersenyum. Kaya tidak berarti mereka bisa melakukan apa saja. Yang penting adalah Anda tetap tenang dan tidak memberi mereka celah apapun. Aku meninggalkan kantor pengacara dengan perasaan sedikit lebih tenang. Bukan karena aku yakin akan menang, tapi karena aku tahu aku tidak sendirian dan tidak dengan tangan kosong. Sore harinya, Rina menelepon lagi, suaranya tegang. Ibu mertuamu bilang dia akan terbang ke London minggu ini untuk menemuimu. Aku menarik napas dalam-dalam. Oke. Aku akan menemuinya. Kamu yakin? Yakin, kataku. Tidak ada gunanya lari. Malam itu, aku tinggal di apartemen, mempersiapkan diri secara mental untuk pertemuan itu. Aku tahu ibu mertuaku tidak datang untuk kunjungan sosial. Ia datang untuk berperang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak akan menunduk. Aku menatap bayanganku di cermin. Perutku yang buncit. Aku meletakkan tangan di atasnya dan berbisik, anakku,
Hari-hari ke depan akan sulit, tapi ibu janji, ibu tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu. Apapun yang terjadi. Di luar, angin bertiup, membuat jendela sedikit bergetar. Aku tidak lagi merasa selemah dulu. Aku mungkin tidak punya keluarga mantan suamiku. Aku mungkin tidak punya suami di sisiku. Tapi aku punya anakku. Dan bagiku, itu sudah segalanya. Pagi saat ibu mertuaku tiba di London, langit berwarna kelabu, seolah menandakan pertemuan yang tidak menyenangkan. Aku hampir tidak tidur, tapi aku bangun sangat pagi. Di cermin, aku melihat lingkaran hitam di bawah mataku, tapi tatapanku tidak lagi kosong. Aku mengenakan gaun hamil berwarna netral yang sederhana dan sedikit riasan. Aku tidak ingin terlihat lemah, tapi juga tidak perlu terlihat menantang. Aku hanya seorang ibu yang melindungi anaknya. Sekitar pukul 9, Rina menelepon, mengatakan ia baru saja melihat ibu mertuaku. Bersamanya ada adik Bapak Hartono, pamanku. Mendengar ini, jantungku mencelos. Kehadirannya berarti ia tidak datang untuk percakapan pribadi, tapi untuk konfrontasi resmi, untuk mengintimidasi. Aku berdiri di dekat jendela untuk waktu yang lama. Ketika bel pintu berbunyi, tanganku secara naluriah bergerak ke perutku. Bayiku menendang kecil, seolah mengingatkanku akan kehadirannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan pergi membuka pintu. Ibu mertuaku berdiri di hadapanku, tidak berubah sama sekali. Rambut yang disanggul sempurna, mantel gelap, ekspresi yang kaku dan dingin. Di sampingnya, paman menatapku dari atas ke bawah. Selamat pagi, Ibu Ratna. Selamat pagi, Paman, kataku. Menunduk dengan sopan. Ibu mertuaku menatapku. Pandangannya tertuju pada perutku. Ia tidak langsung menjawab, hanya masuk dan duduk di sofa. Paman mengangguk sopan. Aku menuangkan air untuk mereka, meletakkan gelas di depan mereka, lalu duduk di seberang. Udara terasa begitu berat hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Cerdik sekali kau, kata ibu mertuaku sebagai kalimat pertamanya, suaranya netral, menyembunyikan kehamilanmu dengan baik. Aku tetap tenang. Saya tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Hanya saja pada saat itu, saya bukan lagi menantu ibu. Ia tersenyum pahit. Cerai atau tidak, bayi yang kau kandung itu darah daging keluarga kami. Kau pikir kau punya hak untuk menyembunyikannya. Aku menautkan tanganku, tapi melanjutkan dengan perlahan, Ibu Ratna, saya yang hamil. Saya yang akan melahirkan. Hak untuk memutuskan kapan akan memberitahu ada pada saya. Hak? Ibu mertuaku meninggikan suaranya. Atas dasar apa kau bicara tentang hak? Kau tahu nama keluarga apa yang akan dibawa anak ini? Aku menatap matanya lurus. Dia akan memakai nama keluarga saya. Alis paman berkerut. Mbak Anissa, bicaralah dengan hormat. Anda pernah menjadi menantu keluarga kami. Jangan lupakan itu. Saya tidak pernah lupa, jawabku. Tapi saya juga tidak lupa bagaimana saya diperlakukan. Ibu mertuaku memukul meja. Jangan ungkit masa lalu. Aku datang bukan untuk berdebat. Aku datang untuk memperjelas. Bayi ini harus diterima oleh keluarga kami. Diterima bagaimana? Tanyaku. Setelah lahir, kau boleh merawatnya sebentar. Tapi dalam jangka panjang, ia harus kembali ke keluarga ayahnya. Kami punya sumber daya, keluarga yang utuh, dan seorang ayah. Menurutmu apa yang bisa kau berikan padanya? Benjolan di tenggorokanku terasa sakit. Tapi aku tetap menjawab, saya bisa memberinya cinta seorang ibu, dan kedamaian. Kedamaian? Ejeknya. Anak mana yang bisa damai tumbuh tanpa ayah? Aku menoleh ke paman. Bagaimana menurut paman? Ia menghela napas. Jujur saja, Mbak Anissa. Anda masih muda dan sendirian di luar negeri. Akan sangat sulit membesarkan anak sendirian. Keluarga ayahnya tidak ingin merebut anak Anda. Kami hanya ingin yang terbaik untuknya. Yang terbaik untuknya?
Atau yang terbaik untuk reputasi keluarga Anda? Tanyaku. Suaraku tidak lagi bergetar. Suasana menjadi tegang. Ibu mertuaku menatapku, pandangannya setajam silet. Kau banyak berubah. Ya, saya harus berubah, jawabku. Jika tidak, saya tidak akan ada di sini hari ini. Ia terdiam sejenak, lalu berkata, Bram juga akan datang. Aku terkejut. Untuk apa? Dia ayahnya. Dia punya hak itu, katanya tegas. Tidak. Aku menggeleng. Dia punya hak untuk mengunjungi anaknya. Tapi dia tidak punya hak untuk membuat keputusan menggantikan saya. Kau keras kepala sekali, Anissa, kata ibu mertuaku dengan suara rendah. Kau tahu, jika keluarga kami serius menangani masalah ini, kau tidak akan hidup dengan tenang. Aku menatapnya. Saya tahu. Tapi saya tidak takut. Paman menimpali. Sudah Anda pikirkan baik-baik? Proses hukum yang panjang akan memengaruhi kondisi psikologis Anda, kehamilan Anda. Apakah Anda sanggup? Aku meletakkan kedua tangan di perutku. Demi anak saya sanggup. Ibu mertuaku berdiri dan mendekatiku. Ia menatapku lama, lalu berkata dengan suara rendah tapi kuat, Jangan pikir kehamilanmu akan menjadi tameng. Keluarga kami tidak kekurangan sumber daya. Aku juga berdiri, meski kakiku sedikit gemetar. Saya tidak menggunakan anak saya sebagai tameng. Saya hanya seorang ibu. Saat itu, aku melihat kemarahan di matanya. Tapi mungkin ia juga menyadari bahwa aku bukan lagi menantu yang penurut seperti dulu. Baiklah, kata ibu mertuaku sambil merapikan mantelnya. Lahirkan bayinya. Tapi ku peringatkan, ini belum berakhir. Ia berbalik dan berjalan lurus ke pintu. Paman menghela napas, menggelengkan kepala, dan mengikutinya. Ia menatapku. Ada sedikit penyesalan di matanya. Jaga diri baik-baik. Aku mengangguk tanpa kata. Saat pintu tertutup, kakiku lemas. Aku jatuh ke sofa, air mata mengalir. Bukan karena takut, tapi karena ketegangan yang menumpuk. Aku memeluk perutku dan terisak. Nak, ibu melakukannya dengan baik hari ini, kan? Bayiku menendang beberapa kali, ringan dan teratur. Aku tersenyum di tengah air mataku. Malam itu, Bram menelepon. Aku tidak ingin menjawab, tapi akhirnya menjawab. Nisa, aku sudah sampai. Suaranya lelah. Aku ingin menemuimu. Kenapa? Tanyaku. Aku ingin kita bicara baik-baik, katanya dengan suara rendah, tentang anak kita. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, baik. Tapi hanya bicara. Tanpa tekanan. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe yang sepi. Ketika Bram masuk, aku nyaris tidak mengenalinya. Ia kurus, dan tatapannya tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti dulu. Apa kabar? Tanyanya. Baik, jawabku. Tatapannya jatuh ke perutku, penuh dengan emosi yang rumit. Bayinya baik-baik saja? Baik-baik saja. Bram duduk, tangannya bertaut. Nisa, aku benar-benar minta maaf. Sungguh, aku menatapnya tanpa menjawab. Aku tidak pernah bermaksud sampai sejauh ini, lanjutnya. Aku tidak tahu kau hamil. Kalau kau tahu, apa yang akan kau lakukan? Tanyaku. Bram terdiam. Lalu, dengan tulus, ia berkata, mungkin aku akan tetap menceraikanmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu pergi sejauh ini. Aku tersenyum sedih. Jadi, apa bedanya? Ia menunduk. Aku salah. Sangat salah. Aku berkata pelan. Tapi sekarang bukan waktunya bicara salah dan benar. Nisa, ia mengangkat kepala. Aku tidak ingin melawanmu demi anak kita. Aku hanya ingin bisa menjadi ayahnya. Aku menatap matanya. Kalau begitu, apa kau punya keberanian untuk melawan orang tuamu? Bram membeku. Keberanian untuk mengatakan bahwa anak ini akan kubesarkan, dan kau hanya boleh berkunjung? Ia terdiam sangat lama. Keheningan itu mendinginkan hatiku.
Aku mengerti. Aku berdiri. Ketika kau punya keberanian itu, baru kita bicara. Aku berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Kali ini, aku tidak menangis. Aku sudah terbiasa mencari jawabanku sendiri. Malam itu, aku berbaring di tempat tidur, memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tahu badai belum berakhir, tapi setidaknya, aku tidak mundur. Setelah pertemuan dengan Bram, aku berjalan menyusuri jalanan dengan perasaan hampa. Bukan lagi rasa sakit yang tajam seperti di awal perceraian paksa, melainkan kelelahan seseorang yang telah memahami batas kemampuan orang yang pernah dicintainya. Aku menyadari Bram bukan orang jahat, tapi ia lemah. Lemah di hadapan keluarganya, lemah di hadapan tekanan, dan lemah di hadapan dirinya sendiri. Pria seperti itu tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi putranya, bahkan jika ia menginginkannya. Beberapa hari berikutnya, ibu mertuaku tidak menelepon lagi. Keheningannya membuatku lebih gelisah daripada ancaman langsung. Aku tahu tipenya. Ketika ia tidak berbicara, ia sedang merencanakan sesuatu. Aku tidak cukup naif untuk berharap ia akan menyerah. Aku fokus pada kesehatanku. Setiap pagi, aku berjalan perlahan di sekitar lingkungan, tangan di perut, berbicara pada putraku. Aku memberitahunya tentang cuaca. Apakah cerah atau hujan? Apakah ibunya makan dengan baik, agar ia bisa tumbuh dengan damai? Terkadang, berbicara pada perutku terasa gila, tapi justru pada saat-saat itulah hatiku tenang. Rina menelepon lebih sering. Ia khawatir aku tidak akan sanggup menanggung semuanya sendirian. Nis, kalau kamu butuh, aku bisa tinggal bersamamu sebentar. Tidak apa-apa, Rin. Aku tersenyum tipis. Kamu punya keluarga dan pekerjaan. Aku bisa. Tapi keluarga itu tidak akan menyerah begitu saja. Aku tahu, jawabku. Tapi mereka juga tidak bisa mengambil anakku begitu saja. Seminggu kemudian, aku menerima surat dari pengacara keluarga mantan suamiku. Isinya singkat, tapi cukup membuatku merinding. Mereka menuntut tes DNA setelah bayi lahir dan menawarkan negosiasi hak asuh demi kepentingan terbaik anak. Setiap kata sopan, tapi menyembunyikan arogansi mereka yang biasa. Aku menerima surat itu. Tanganku sedikit gemetar. Aku tidak takut pada proses hukum, tapi aku khawatir stres yang berkepanjangan akan memengaruhi bayiku. Aku menelepon pengacaraku. Setelah mendengarkanku, ia hanya berkata, mereka sedang menguji reaksimu. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku. Jangan langsung balas. Biarkan mereka gelisah, katanya. Semakin tenang Anda, semakin mereka kehilangan keunggulan. Malam itu, Bram menelepon lagi. Kali ini, suaranya lebih serius. Tidak ada nada memohon. Nisa, aku tahu orang tuaku mengirimimu surat. Iya, jawabku. Aku tidak terlibat dalam hal itu, katanya cepat. Aku tidak ingin memperkeruh suasana lagi. Aku tersenyum sedih. Kau tidak terlibat, tapi kau juga tidak menghentikan mereka. Bram terdiam, lalu berkata dengan suara rendah, Nisa, sejujurnya, aku mengkhawatirkanmu. Ibuku menyewa pengacara yang sangat berpengaruh. Jangan keras kepala, Bram. Aku memanggil namanya. Suaraku tenang. Pernahkah kau berpikir kenapa aku berjuang begitu keras untuk mempertahankan putraku? Karena dia putramu, jawabnya. Bukan hanya itu, kataku. Jika aku mengalah sekali lagi, aku akan berhenti menjadi diriku sendiri. Aku sudah pernah mengalah sekali. Setuju untuk pergi diam-diam. Saat itu, aku kehilangan suamiku. Jika aku mengalah kali ini, aku akan kehilangan putraku, dan aku tidak akan selamat. Bram menghela napas. Aku tidak ingin melihatmu menderita. Tapi kau juga tidak melakukan apapun untuk membuatku tidak terlalu menderita. Kataku belak-belakan. Kau memilih untuk berada di tengah. Dan berada di tengah berarti membiarkan orang lain membuat keputusan untukmu. Ia tidak bisa membantah. Ia hanya berkata maaf dan menutup telepon. Kali ini, hatiku tidak mengharapkan apapun darinya.
Memasuki bulan ke-6, tubuhku terasa jauh lebih berat. Punggungku sakit, kakiku bengkak, dan tidur malamku menjadi singkat. Tapi setiap kali aku menjalani USG dan mendengar jantung putraku berdetak teratur, semuanya terasa sepadan. Dokter menyarankanku untuk menghindari stres, tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana mungkin aku tidak stres ketika aku tahu ada orang yang menunggu aku melakukan satu kesalahan saja? Suatu sore, saat pulang dari pemeriksaan, Rina menelepon dengan panik. "Nis, ibu mertuamu meneleponku." "Sudah kuduga," kataku. "Dia orang yang blak-blakan. Dia bilang, jika kau tidak mau bekerja sama, dia akan menempatkan seseorang di dekatmu untuk mengawasi setiap gerak-gerikmu." Aku berhenti. "Mengawasiku?" "Iya." Suara Rina merendah. "Untuk mencari kesalahan. Untuk membuktikan bahwa kau tidak layak membesarkan putramu." Aku mengepalkan tanganku. Aku merasa mual karena merasa dilanggar. Tapi aku tidak panik. "Rin, dengarkan aku," kataku. "Jika mereka melakukan itu, mereka menunjukkan kartu mereka. Aku tidak akan lari. Kau yakin?" Rina cemas. "Yakin," jawabku. "Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku tidak takut." Beberapa hari kemudian, aku menyadari kehadiran asing di lingkungan sekitarku. Seorang wanita parubaya, berpakaian tidak mencolok, yang menghabiskan banyak waktu di kafe seberang jalan, selalu memandang ke arahku. Aku tidak perlu menebak siapa yang mengirimnya. Aku tidak menghindarinya. Aku terus berjalan-jalan, pergi ke klinik, dan menjalani hidupku seperti biasa. Aku ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku bukan ibu yang lalai. Apalagi wanita nakal seperti yang pernah mereka coba gambarkan tentangku. Suatu kali, saat pulang dari supermarket, wanita itu mendekatiku. "Mbak Anissa, kan?" tanyanya dengan nada ramah. "Iya," jawabku. "Saya kenalan dari pihak keluarga ayah anak Anda." Ia tersenyum. "Hanya ingin tahu bagaimana kabar Anda." Aku menatap matanya lurus. "Jika Anda ingin tahu kabar saya, silakan hubungi pengacara saya." Senyumnya memudar. Ia mundur tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu, aku kelelahan. Aku duduk di tempat tidur, mengelus perutku, dan tanpa kusadari, air mata mengalir. "Putraku," bisikku. "Apakah aku egois karena tidak bisa memberimu keluarga yang utuh?" Ia tidak menjawab, tapi tendangan ringannya membuatku tercekat. "Tapi jika aku kembali, kau akan hidup dalam keluarga di mana ibumu harus menunduk dan hidup dalam ketakutan. Aku tidak ingin kau tumbuh dalam lingkungan seperti itu," lanjutku. "Aku ingin kau melihat ibumu sebagai orang yang kuat, bukan orang yang pasrah." Malam itu, aku bermimpi berada di antara dua pintu. Di satu sisi, ada mansion mertuaku, dengan ibu mertua menunggu dengan tatapan dingin. Di sisi lain, ada jalan panjang, di mana hanya ada aku dan putraku, berjalan bergandengan tangan. Tanpa ragu, aku memilih jalan kedua. Keesokan paginya, Bram mengirim pesan. "Nisa, aku akan coba bicara lagi dengan orang tuaku." Aku membacanya, tapi tidak membalas. Aku tidak lagi percaya pada janji yang tidak akan terwujud. Di akhir bulan itu, pengacaraku menelepon. "Pihak seberang ingin bertemu untuk negosiasi langsung. Mantan suami Anda dan ibunya akan hadir," katanya. Aku berpikir sejenak, lalu menjawab, "Saya terima. Tapi dengan satu syarat, semua yang disepakati harus tertulis." Ia tersenyum tipis. "Anda melakukannya dengan baik. Aku tahu pertemuan berikutnya akan menjadi pertarungan yang sesungguhnya. Bukan lagi sindiran, tapi konfrontasi langsung antara aku dan wanita yang pernah memperlakukanku seperti orang asing." Malam itu, aku menelepon Rina. "Sepertinya hari-hari ke depan akan sangat menegangkan," kataku. Rina terdiam sejenak, lalu berkata, "Nis, aku tidak akan menasihatimu untuk mengalah lagi. Kau sudah sampai sejauh ini.
Aku tahu. Aku melihat cahaya redup dari lampu jalan di luar. Kali ini, aku akan menyelesaikannya. Aku meletakkan tangan di perutku dan menarik napas dalam-dalam. Putraku tumbuh hari demi hari di sana, dan selama ia ada di dalam diriku, aku akan memiliki kekuatan untuk berdiri tegak. Pertemuan negosiasi dijadwalkan pada sore hari kerja. Aku tiba 10 menit lebih awal, bukan karena cemas, tapi karena aku tidak ingin menunjukkan kepada mereka bahwa aku terburu-buru, seolah-olah aku berada di posisi yang dirugikan. Aku duduk dengan punggung tegak, tangan di perut, merasakan setiap gerakan putraku. Di usia 6,5 bulan, ia sudah cukup besar untuk membuatku tahu bahwa aku tidak lagi sendirian. Bram tiba beberapa menit setelahku. Ia masuk, melewatiniku, pandangannya terpaku pada perutku. Ada kilatan kebingungan di matanya. Ia kurus, wajahnya kuyu, tidak ada lagi kepercayaan diri pria yang pernah berpikir bisa mengendalikan segalanya, berdiri di antara dua wanita. Kau datang lebih awal, katanya pelan. Iya, jawabku tanpa membalas tatapannya lama. Tak lama kemudian, ibu mertuaku dan paman masuk. Ia tetap sama, langkahnya tegas, tatapannya tajam. Ia tidak menyapaku, hanya mengangguk pada Bram dan duduk di kursi di seberang. Paman duduk di sampingnya, wajahnya serius tapi lebih terkendali dari sebelumnya. Pengacaraku dan pengacara mereka juga hadir. Saat semua orang sudah duduk, udara di ruangan itu begitu berat hingga suara AC terdengar. Kita mulai, tanya pengacara lawan dengan sopan. Ibu mertuaku melipat tangannya dan menatapku lurus. Aku akan terus terang. Aku tidak suka berbelit-belit. Saya juga, jawabku, menjaga suaraku tetap tenang. Ia mencibir. Bagus. Bayi ini, suka atau tidak, adalah cucu keluarga kami. Itu tidak akan berubah. Aku mengangguk. Saya tidak pernah menyangkal garis keturunannya. Kalau begitu sederhana, katanya. Setelah lahir, biarkan kami yang membesarkannya. Kau akan diizinkan berkunjung. Bram menoleh padaku, wajahnya khawatir. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Saya tidak setuju. Jangan gegabah, balas ibu mertuaku. Keluarga kami akan memberikan dukungan finansial penuh. Kau tidak akan kekurangan uang, tapi kau akan kekurangan keluarga yang layak untuk anak itu. Ibu Ratna, aku menatapnya lurus. Keluarga yang layak bukanlah yang punya uang paling banyak, tapi yang orang-orangnya bisa hidup tanpa rasa takut. Suasana menjadi tegang. Paman berdeham pelan, mencoba meredakan ketegangan. Mbak Anissa, tenanglah. Kita semua memikirkan kebahagiaan anak itu. Saya memikirkan kebahagiaan putra saya. Jawabku. Hanya saja kita punya pandangan yang berbeda tentang apa artinya itu. Pengacaraku menimpali. Menurut hukum, klien saya memiliki hak asuh penuh. Pihak lawan hanya bisa memiliki hak kunjung jika ada kesepakatan. Hukum adalah hukum. Kenyataan adalah kenyataan. Cibir ibu mertuaku. Aku mengepalkan tanganku, tapi suaraku tetap tegas. Saya menghormati hukum, dan saya menghormati diri saya sendiri. Bram akhirnya angkat bicara, suaranya parau. Ma, kurasa Anissa harus membesarkan putra kita. Ruangan menjadi sunyi. Ibu mertuaku menoleh tajam ke arah Bram. Apa katamu? Bram menelan ludah, lalu melanjutkan, perlahan tapi jelas. Aku tahu aku sudah melakukan banyak kesalahan. Tapi Anissa adalah ibunya. Dia berhak. Ibu mertuaku memukul meja. Apa kau sudah diracuni oleh wanita ini? Kau lupa siapa yang membesarkanmu? Bram menunduk. Aku tidak lupa. Tapi aku juga tidak bisa menyakiti Anissa lebih jauh lagi. Aku menatapnya. Perasaan aneh tumbuh di dalam diriku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bram memihakku, tapi perasaan itu saja tidak cukup untuk meluluhkanku. Mas Bram, kataku, terima kasih sudah mengatakan itu,
Tapi aku tidak butuh kau memihakku hanya dengan kata-kata. Kau harus menunjukkannya dengan tindakan. Ia terdiam. Ibu mertuaku menoleh padaku lagi. Tatapannya lebih dingin dari sebelumnya. Kau pikir ini selesai hanya dengan beberapa kata dari Bram? Keluarga kami tidak akan menyerah begitu saja. Aku mengangguk. Saya tahu. Tapi saya juga tidak akan menyerah begitu saja. Pengacara mereka mulai mengajukan proposal. Hak asuh bersama, dengan imbalan dukungan finansial yang besar dari keluarga ayah, dan membuka kemungkinan anak itu tinggal bersama kakek neneknya di kemudian hari. Aku mendengarkan, lalu menggeleng. Saya tidak akan menerima hak asuh bersama, kataku. Saya tidak ingin putra saya tumbuh besar ditarik ke sana kemari. Egois, geram ibu mertuaku. Mungkin, jawabku. Tapi ini keegoisan untuk melindungi putra saya. Bram menoleh padaku. Suaranya memohon. Nisa, pikirkan baik-baik. Kau tidak harus menanggung beban ini sendirian. Aku menatapnya. Pandanganku tenang. Mas Bram, saat aku membutuhkanmu, kau tidak ikut menanggungnya bersamaku. Kata-kata itu membuat wajahnya pucat. Negosiasi berlangsung lebih dari 2 jam tanpa solusi. Akhirnya, pengacaraku menyimpulkan, jika tidak ada kesepakatan, kami akan tetap pada pendirian kami, dan kami siap ke pengadilan. Ibu mertuaku berdiri, merapikan mantelnya. Ia menatapku dari atas ke bawah, ekspresinya campuran antara amarah dan penghinaan. Kau memilih jalan yang paling sulit. Aku juga berdiri, tangan di perut. Saya memilih jalan yang tidak akan saya sesali. Ia tidak berkata apa-apa lagi. Berbalik, dan berjalan keluar. Paman menghela napas, menggelengkan kepala, dan mengikutinya. Bram tertinggal, menatapku lama. Nisa, pergilah, Mas Bram. Kataku, simpan tenagamu untuk orang yang telah kau pilih. Ia membeku selama beberapa detik, lalu pergi. Aku memperhatikannya pergi, tidak lagi merasa sakit, hanya kekosongan yang akhirnya terasa utuh. Setelah semua orang pergi, aku duduk, kelelahan. Pengacaraku meletakkan tangan di bahuku. Anda melakukannya dengan sangat baik. Aku tersenyum tipis. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu. Aku meninggalkan ruangan itu dan berdiri lama di koridor, menarik napas dalam-dalam. Putraku menendang kecil, seolah memberiku semangat. Aku mengelus perutku dan berbisik, ibu tidak akan menyerah. Aku tahu pertarungan ini belum berakhir. Tapi sejak hari itu, aku menyadari satu hal. Aku tidak lagi takut pada mereka. Ketakutan hanya ada di tempat keraguan berada, dan aku sudah membuat pilihanku. Setelah negosiasi, aku kembali ke apartemen dengan perasaan sangat lelah. Bukan karena perdebatan, tapi karena aku harus mengendalikan setiap kata dan napas agar tidak runtuh di hadapan mereka. Aku menutup pintu dan bersandar lama di sana. Dalam keheningan, aku merasakan putraku bergerak. Tendangan kecilnya terasa tegas, seolah mengingatkanku bahwa semua usahaku ada alasannya. Beberapa hari berikutnya terasa berat. Aku mengurangi keluar rumah, hanya pergi untuk pemeriksaan dan langsung kembali. Wanita yang mengawasiku masih ada di sana, tapi tatapannya menjadi lebih hati-hati. Mungkin ia menyadari aku tidak mudah diintimidasi. Aku tidak melakukan kesalahan, jadi mereka tidak punya cara untuk menjelekanku. Bram tidak menelepon lagi. Entah karena kelelahan atau atas perintah ibunya, tapi keheningan itu memberiku sedikit kedamaian. Setidaknya aku tidak harus diganggu oleh permintaan maaf setengah hati dan janji-janji kosong. Rina menelepon setiap malam. Ia tahu dari suaraku bahwa aku lelah. Nis, kamu kurusan, katanya. Ini kehamilan. Aku tersenyum. Jangan terlalu memaksakan diri, sarannya. Sebentar lagi kamu akan melahirkan. Jangan biarkan mereka membuatmu kelelahan. Aku tahu. Aku meletakkan tangan di perutku. Aku punya putraku. Aku tidak boleh tumbang. Suatu pagi, aku mendapat telepon dari klinik.
Dokter mengatakan hasil tes terbaruku menunjukkan tanda-tanda preeklamsia ringan, dan aku harus dipantau dengan cermat dan menghindari stres. Mendengar itu, jantungku mencelos. Setelah berhari-hari bertahan dengan kuat, akhirnya tubuhku mengirim sinyal kelemahan. Aku langsung menelepon Rina. Ia sangat khawatir setelah mendengarnya. Itu tidak baik, Nis. Kamu benar-benar harus istirahat. Aku akan bersiap-siap untuk tinggal bersamamu. Tidak, Rin. Aku menghentikannya. Tidak apa-apa. Dokter bilang ini ringan. Tapi malam itu, aku tidak bisa menjaga ketenanganku. Aku duduk di tempat tidur, menatap hasil tes. Dan tanpa kusadari, air mata mengalir. Aku tidak takut untuk diriku sendiri. Aku takut untuk putraku. Aku takut karena kekeras-kepalaanku. Ia akan menanggung akibatnya. Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Aku terkejut. Aku tidak sedang menunggu siapapun jam segini. Aku mengintip dari lubang pintu, dan jantungku berdebar. Bram. Aku membuka pintu, tapi tidak langsung mempersilakannya masuk. Apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku. Bram menatapku, matanya penuh kekhawatiran. Aku dengar kau tidak sehat. Siapa yang memberitahumu? Tuntutku. Doktermu. Ibuku kenal dengan dokter itu, katanya dengan suara rendah. Aku mengepalkan tanganku. Pergi. Nisa, biarkan aku masuk. Sebentar saja, pintanya. Hanya sebentar. Aku ragu, tapi akhirnya membuka pintu. Ia masuk dan berdiri dengan canggung di tengah ruang tamu, seperti orang asing. Tatapannya jatuh ke perutku, penuh dengan rasa sakit.